Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan kembali melanjutkan soal bocoran yang katanya viral di aplikasi X gitu ya. Kita kali ini membahas soal bocoran penalaran matematika di hari kedua ya teman-teman. Sebenarnya soal-soal di hari kedua ini dibandingkan dengan hari pertama nggak terlalu jauh beda ya teman-teman. Cuma diganti cerita sama angkanya gitu ya. Nah, topik atau materi yang dibahas itu masih sama. Oke, sekarang kita bahas dari soal nomor pertama, teks pertama gitu ya. Nah, pada teks pertama ini kita diberikan sebuah bacaan. Katanya wilayah RT Sukamaju terpisah oleh jalan. Ada 10 keluarga yang tinggal di utara jalan dan 14 keluarga tinggal di selatan jalan. Oke, suatu gapura jalan akan dibangun di RT tersebut. Untuk itu diadakan pertemuan untuk memilih panitia membangun gapura yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 24 wakil keluarga yang menghadiri pertemuan tersebut, setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Pemilihan dilakukan secara acak. Oke, di soal pertama, kita diminta mencari banyak cara terpilihnya panitia inti dengan orang yang tinggal di utara itu terpilih sebagai ketua. Oke. Nah, dari soal ini kita dapat sebuah ilustrasi bahwa wilayah RT Sukamaju ini dipisahkan oleh suatu jalan. Nah, kita anggap jalannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tuh jalan. Itu. Ini jalan. Di bagian utara itu biasanya di atas gitu ya. Nah, di bagian utara itu terdapat 10 keluarga. 10 keluarga. Nah, di bagian selatan atau di bagian bawah kita buat itu terdapat 14 keluarga. Nah, kemudian akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Oke. Nah, sekarang kita diminta menghitung banyak cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara ini. Ketuanya itu berasal dari utara jalan gitu ya. Berarti nanti sekretaris sama bendaharanya itu bisa berasal dari utara atau bisa juga berasal dari selatan. Maka nanti akan terdapat beberapa kemungkinan hasil pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara gitu ya. Nah, kemungkinannya apa saja? Yang kemungkinan pertama itu yang pasti ketuanya harus dari utara. Sementara sekretaris itu bisa dari utara dan selatan. Kita buat kemungkinan pertama, sekretarisnya dari utara, bendaharanya juga dari utara gitu ya. Nah, yang kedua, ketua dari utara, sekretaris dari utara, tapi bendaharanya dari selatan. Kemungkinan ketiga, ketuanya dari utara, sekretarisnya dari selatan, bendaharanya dari utara. Atau kemungkinan terakhir, kemungkinan yang keempat, ketuanya dari utara, sekretaris dari selatan, bendaharanya juga dari selatan. Nah, ini tinggal kita hitung aja berdasarkan aturan pengisian tempat atau pemilihan gitu ya. Nah, kita hitung kemungkinan pertama, ketuanya dari utara. Di utara tuh ada berapa orang? Tadi ada berapa keluarga yang ada di sana? Ada 10, berarti kita tulis 10 kali. Nah, kemungkinan kedua yaitu memilih sekretaris dari daerah utara lagi. Nah, karena tadi dari 10 keluarga itu udah diambil satu yang jadi ketua, berarti yang berkemungkinan untuk menempati sekretaris itu dikurangi 1 dari angka 10 tadi. Berarti ada sebanyak 9 orang. Berarti 10 kali 9. Nah, bendahara juga dari utara, berarti berkurang 1 lagi karena udah terpilih tadi ya. Berarti jadi 8. Tinggal kita kalikan 10 kali 9 kali 8, dapatlah 720. Nah, kemungkinan kedua, nah kita ulangi lagi, ketuanya dari utara. Keluarga di utara ada 10 orang, berarti kemungkinan milih ketua itu pertama ada 10. Kemudian pilih lagi sekretaris dari utara. Berarti dari 10 keluarga tadi karena 1 udah terpilih sebagai ketua, sisanya yang berkemungkinan untuk dipilih jadi sekretaris, berarti 9. Nah, sekarang bendaharanya dari selatan. Karena dari selatan itu belum ada kita ambil satupun orangnya, maka kemungkinan keluarga yang bisa terpilih sebagai sekretaris yaitu dari daerah selatan itu ada sebanyak 14 orang. Nah, ini tinggal kita kalikan. Berarti 10 kali 9 kali 14 dapatlah 1260. Nah, yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. Memilih ketua dari utara. Di utara masih ada 10 keluarga, berarti kemungkinannya 10. Memilih sekretaris dari selatan. Di selatan ada 14 keluarga, berarti kemungkinannya 14. Dan terakhir bendaharanya dari utara. Karena tadi ketua sudah dari utara, sisa keluarga yang bisa dipilih untuk jadi bendahara itu menjadi 10 kurangan 1, jadi 9 gitu ya. 10 kali 14 kali 9. Dapatlah 1260. Nah, yang terakhir ketuanya dari utara, sekretaris dari selatan, bendaharanya dari selatan. Berarti 10
gitu ya. Untuk milih ketua, sekretaris selatan berarti 14, bendaharanya juga dari selatan, berarti berkurangi 1 dari 14 tadi, karena salah satunya udah dipilih sebagai sekretaris, berarti kalikan dengan 13 gitu ya. Nah 10 kali 14 kali 13 dapatlah 1820. Nah ini tinggal kita total, kita jumlahkan semua, dapatlah 5060. Nah jadi ini adalah banyaknya cara kita memilih panitia inti dengan aturan orang yang di utara itu diwajibkan sebagai ketua gitu ya. Nah berarti jawaban untuk soal pertama dari teks 1 ini adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih menggunakan bacaan yang sama gitu ya. Nah, semua keluarga pada RT Sukamaju akan dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 keluarga gitu ya. Setiap kelompok bertugas menyediakan konsumsi untuk pekerja pembangunan gapura. Kelompok pertama dipilih secara acak. Peluang yang terpilih keempatnya adalah keluarga yang tinggal di utara jalan adalah berapa gitu ya. Berarti kita sekarang diminta untuk menghitung peluang memilih 4 orang, dan keempat-empatnya itu harus berasal dari daerah atau berasal dari utara jalan gitu ya. Oke, kita hitung nilai peluangnya. Ingat, peluang itu sama dengan NA per NS. NS itu adalah NA itu adalah banyaknya kemungkinan kejadian yang diminta, sementara NS itu adalah banyaknya ruang sampel gitu ya. Nah, karena kita mau mengambil 4 orang ya, 4 keluarga dari keseluruhan total keluarga. Nah, 4 keluarga ini bakalan kita pilih dan diminta berapa peluang keempat-empat ini berasal dari utara gitu ya. Berarti kita hitung dulu NA-nya berapa, NS-nya berapa. Pertama kita hitung NS-nya. Menghitung NS-nya karena kita mau ngambil 4, berarti NS-nya nanti adalah kombinasi gitu ya. Kita ngambilnya kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena pemilihannya itu nggak memperhatikan urutan. Nah, kita ambil 4 keluarga dari keseluruhan total keluarga yang tersedia. Nah, berarti total keluarganya ada berapa? 10 di utara, 14 di selatan. Berarti total keluarganya itu ada sebanyak 24 orang. Berarti nanti NS-nya adalah kombinasi 4 dari 24. Atau kalau mau dihitung sama dengan 24C4 gitu ya. Nah, 24C4 itu kalau dihitung secara faktorial sama dengan 24 faktorial per 24 kurangin 4, dapatlah 20 faktorial kalikan dengan 4 faktorial gitu ya. Nah, nanti aja kita jabarkan. Kemudian NS-nya sudah dapat, sekarang kita hitung NA-nya. NA kita ngambil 4 keluarga dari utara, karena dia minta kejadian yang kita hitung peluangnya itu adalah kejadian keempat keluarga yang dipilih itu berasal dari utara jalan. Berarti kita ngambil 4 dari berapa keluarga yang tersedia di utara. Nah, keluarga yang tersedia di utara itu ada 10 keluarga. Berarti kita ngitung kombinasi 4 dari 10 atau 10C4. Ini sama dengan 10 faktorial, 10 kurangin 4 dapat 6 faktorial, bagi dengan 4 faktorial. Tinggal kita bagi, maka peluangnya itu sama dengan NA per NS. NA-nya tadi adalah yang ini, kita bagi berarti 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 4 faktorial per 24 faktorial per 20 faktorial kali 4 faktorial. Sama-sama punya 4 faktorial, bisa kita bagi jadi 4 faktorial yang hilang gitu ya. Berarti bagian atas nanti cuma nyisakan 10 faktorial per 6 faktorial, kita jabarin sampai ketemu faktorial paling dekat di bagian atas itu ya. Berarti jadi 10, 9, 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial, yang bawah juga gitu. 24, 23, 22, 21, 20 faktorial per 20 faktorial. Berarti 20 faktorial yang ini bisa coret, 6 faktorial ini yang bisa coret. Berarti nanti bagian atas itu menyisakan perkalian antara 10 kali 9 kali 8 kalikan 7 per 24 kalikan dengan 23 kalikan 22 kalikan 21. Tinggal kita lakukan penyederhanaan dengan pembagian gitu ya. Nah, 7 kali bagi 7 dapat 1, 21 bagi 7 dapat 3, 9 bagi 3 dapat 3, 3 yang ini habis gitu ya. Nah, 24 kalau dibagi 8 dapat 3, 8 ini habis, 3 sama 3 yang ini juga habis. Nah, berarti nanti bagian atas masih menyisakan 10, 23 sama 22. Nah, ini bisa dibagi 2 nih. Dapat 5, ini dibagi 2 dapat 11.
11. Nanti bagian atas menyisakan 5 per 23 kalikan 11 di bagian bawahnya. Ini sama dengan 5 per 253. Nah, jadi peluang terpilihnya 4 orang dari kelompok itu berasal dari utara semua itu sebanyak 5 per 253. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang